Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu, para wali santri serta segenap ananda sekalian yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita melanjutkan rangkaian kegiatan awal sana dan khutbah ta'aruf, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyimak bersama penyampaian dari direktur kita tercinta Ustaz Muhammad Mu'inulillah Basri, yang insyaallah pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Ini menjadi sangat penting sebab adab menjadi sumber keberkahan, sumber kebermanfaatan ilmu kita. Tanpa adab pada akhirnya ilmu yang kita tuntut menjadi sia-sia belaka. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita buka acara malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Muin untuk menyampaikan adab talibul ilmi pada kesempatan ini. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Segenap wali santri yang mengikuti acara daurah awal sana dan segenap santri-santri dan santriwati PP3 Ibn Abbas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bagian orang-orang yang mencintai satu daripada sifat Allah, yaitu al-ilm. Bagian dari orang-orang yang mencintai ilmu, karena ilmu adalah sifat Allah. Allah itu sifatnya alim, maha mengetahui, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi talibul ilmi, menjadi orang-orang yang mencari ilmu. Saya katakan kita karena kita harapkan orang tua maupun kita semuanya tidak pernah berhenti dalam mencari ilmu. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau sudah menjadi nabi dan sudah diajari ilmu yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Rasul, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Dan itu perlu kita sampaikan karena Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah, ketika beliau ditanya siapa yang lebih tahu daripada engkau, beliau tidak mengetahui. Langsung ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu bahwa di sana ada hamba Allah yang punya ilmu lebih tinggi daripada beliau, dan beliau diperintahkan untuk mencarinya sampai beliau bertekad berjalan
puluh-puluh tahun sampai ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syekh Zurnuji mengatakan, laqad ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna min manafi'ihi wa thamaratihi. Kami melihat banyak ahlul ilm, banyak tullabul ilmi. Kalau sekarang banyak mahasiswa, banyak santri, banyak pelajar, tetapi mereka bersungguh-sungguh dalam mencarinya, tapi tidak sampai kepada manfaatnya dan buahnya, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Dan mereka terhalangi untuk mendapatkan manfaat ilmu karena mereka salah jalan, karena mereka tidak memenuhi persyaratannya. Dan orang yang salah mencari ilmu dan tidak mengikuti adab-adabnya, maka akan sesat dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Dengan bukti, banyak orang berilmu sudah sampai pada derajat profesor. Bahkan mohon maaf, banyak yang sampai pada posisi di mana dijuluki ulama atau kiai, tetapi sering mereka tidak mengambil dari ilmunya, sehingga yang harusnya bela Islam malah memojokkan Islam. Maka dalam pertemuan awal ini saya ingin mengajak para santri untuk mempelajari adab-adab ilmu, adab-adab orang yang belajar ilmu, adab orang yang mengajarkan ilmu, dan adab orang yang berilmu. Dikarenakan ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah, dan ilmu itu sarana ibadah. Dan ibadah yang terbaik adalah akhlak. Ibadah yang terbaik adalah akhlak. Dan akhlak adalah buah daripada ilmu. Maka kita ingin kembali kepada ruh pendidikan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu talabul adabi wal akhlaqi qablan ilmi. Mencari adab dan mencari akhlak sebelum belajar ilmu, supaya ilmunya tidak menjadikan dia sombong, supaya ilmunya tidak menjadikan angkuh, dan supaya ilmunya tidak menjadi bencana bagi dirinya. Kemudian kita belajar iman sebelum belajar Al-Quranul Karim. Jadi adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran. Ini yang penting yang dilakukan oleh para ulama dulu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup, kesuksesan hidup itu sarananya. Kebahagiaan hidup itu adalah buahnya. Tidak mungkin kecuali kita memiliki adab dan memiliki ilmu. Memiliki adab dan memiliki ilmu. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizahumullah, kita ingin belajar apa itu adab. Pertama, adab daripada ilmu, kita harus tahu ilmu apa yang harus kita cari. Syekh Zurnuji mengatakan, ilmu yang paling utama kita cari adalah ilmul hal, yang diamalkan dalam menjaga hifdzul hal. Al-hal di sini adalah ilmu tentang hakikat kondisi kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi tersebut. Contoh, kita sebagai hamba Allah, ini kondisi kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah kita sebagai hambanya? Maka harus belajar ilmu ibadah, ilmu ikhlas, ilmu tawakal, ilmu inabah, ilmu taubah. Dan kita setiap waktu memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi yang lainnya. Ketika sedang adzan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika mendengar adzan. Sikap apa yang harus kita lakukan ketika mendengar adzan? Segera berwudu, pergi ke masjid. Kalau kita melihat saudara kita, bertemu dengan saudara kita, apa yang harus kita lakukan dan ilmu apa yang harus kita ketahui ketika kita melihat saudara kita? Menghormati, memuliakan, memberikan salam, menawarkan ihsan. Dan ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kita harus tahu bahwa ini sebuah kemungkaran dan bagaimana yang harus kita lakukan. Dan seterusnya, yaitu kita tahu kondisi dan apa yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan. Kemudian kita mengamalkannya. Maka termasuk juga kita harus tahu kondisi hati kita dan apa yang bermanfaat untuk hati kita. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ilmu yang saya katakan tadi, bahwa ilmu yang kita cari adalah ilmul hal, dan tuntutan Allah dalam kondisi kita menghadapi hal itu. Maka di sini semua ilmu adalah sarana dan tidak akan bermanfaat kecuali kita amalkan.
Ada orang yang mengatakan dalam syairnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu, karena ilmu itu hiasan bagi yang mengetahuinya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Keutamaan dan alamat setiap pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadilah engkau orang yang mengambil pelajaran setiap hari minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Bertambahlah ilmu setiap hari dan berenanglah di lautan faedah-faedah ilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdal qaidin. Pahamilah Islam, karena fikih memahami Islam seutama-utama pembimbing ilal birri wat taqwa wa a'dal qasidi, kepada kebajikan dan ketakwaan dan yang paling lurus bagi orang yang menuju. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Itulah ilmu yang mengantarkan kepada sunnah-sunnah yang membawa petunjuk. Huwal hisnu yunajji min jami'i syada'id. Dialah benteng ilmu itu yang menyelamatkan dari semua kesulitan-kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena seorang faqih satu yang mutawarri', yang menjaga kehormatan diri dari yang haram dan maksiat, asyaddu ala syaitani min alfin abidi. Lebih berat daripada 1000 setan. Mohon maaf, lebih berat terhadap setan daripada 1000 ahli ibadah. Seorang alim yang takwa kepada Allah, seorang alim yang ibadah kepada Allah dan ikhlas untuk Allah, jauh lebih berat daripada 1000 ahli ibadah di hadapan setan. Maka saya katakan, ilmu yang kita cari apa? Ilmu sebagai wasilah ilal birri wat taqwa. Jadi dikatakan ilmu itu kalau membawa kepada ketakwaan, kalau membawa kepada kebajikan, kalau membawa kepada kesantunan, kalau membawa kepada ketawaduan, kalau membawa keterampilan untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Karena ilmu adalah wasilah untuk akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjuki aku kepada akhlak yang terbaik. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah saya dari yang buruk-buruk dari akhlak. Jadi kita belajar kebaikan dan jalan menuju kepada kebaikan, dan cara melakukan kebaikan. Kita belajar ihsan dan bagaimana bisa berbuat ihsan. Kita belajar tawadhu dan bagaimana bisa bertawadhu. Kemudian kita memahami tentang keburukan-keburukan dan bagaimana menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Kita tahu kibir, sombong itu rusak, itu congkak terhadap Allah, dan bagaimana meninggalkan kibir itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada beberapa adab
setelah kita tahu apa yang harus kita pelajari, apa yang harus setelah kita tahu apa yang harus kita pelajari, kita ingin mengetahui tentang asasiat adab. Adab itu adalah kondisi jiwa, adab itu adalah sikap, adab itu adalah suluk dan tingkah laku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada kebahagiaan diri dan membawa kebahagiaan orang lain. Pertama yang disampaikan oleh Syekh Bakar Buzaid dalam kitab beliau Hilyatul Thalibil Ilmi. Hilyah, perhiasan orang yang mencari ilmu. Dan juga disampaikan oleh Zarnuji, beliau menegaskan yang pertama adalah meluruskan niat. Niyah fi halit ta'allum, dan memahami bahwa ilmu itu adalah ibadah, maka diperlukan niat ibadah dalam mencari ilmu. Sekali lagi saya ingin menegaskan ananda semuanya, dan mohon ayahanda-ayahanda, ibunda-ibunda membisikkan di telinga putra-putrinya, nah, engkau dalam ibadah dan ibadah, dalam mencari ilmu itu, maka keikhlasan dalam mencari ilmu dan meniatkan mencari ilmu untuk ibadah kepada Allah, untuk bisa tunduk kepada Allah, untuk bisa tawaduk kepada Allah, untuk bisa ikhlas menyerahkan semua perbuatannya, semua niatnya, semua cita-citanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting. Niat ini sangat penting. Karena apa? Ketika kita mencari ilmu dengan niat ibadah kepada Allah dan niat mencari jalan untuk bisa lebih menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, maka tujuan kita hanya mencari ridha Allah. Dan tidak mungkin kita mencari ridha Allah kecuali ilmu yang kita pelajari harus melahirkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kita tahu orang yang niatnya mencari ilmu untuk ibadah selalu diberkahi oleh Allah, di dunia maupun akhirat. Tetapi ketika mencari ilmu itu salah, waduh, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kalau niatnya benar, orang yang keluar mencari ilmu di jalan Allah. Kalau mati di jalan Allah. Tapi kalau niatnya salah, apa yang terjadi? Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah thumma la yatlubuhu illa li ajli dunya lam yajid arafal jannah. Siapa yang mencari ilmu, yang seharusnya mencari ilmu itu untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian mencarinya untuk mendapatkan dunia, supaya jadi pegawai negeri,
untuk supaya dapat duit banyak, untuk supaya dapat jabatan. Itu yang cita-citanya. Maka apa? Tidak mencium aroma surga. Maka saya tegaskan Anda semuanya, sejak berjalan untuk mencari ilmu berangkat ke pondok nanti, saya ingin mencari ridha Allah. Walaupun harus berjalan 8 tahun. Kayak perkataan Nabi Musa, hukubah. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukubah. Pokoknya aku harus ketemu dengan Nabi Khidir walaupun harus berjalan berwindu-windu. Dalam rangka apa? Mencari ridha Allah. Dalam rangka untuk mendapatkan kampung akhirat. Ilmu itu sinar menuju kampung akhirat. Sehingga kita menjadi rijalul akhirah yamshuna ala wajhil ardi. Manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari saudara-saudara kita. Menghidupkan dinul Islam, memuliakan Islam, agar supaya semua manusia bahagia dengan Islam. Jadi mencari ilmu untuk itu, mencari ilmu supaya dia bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau Allah takdirkan suatu saat punya kuasaan, seperti ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wa atahu Allahul hukma wal ilma wal hukma wa 'allamahu. Coba supaya kita dapat ilmu untuk mencari ridha Allah. Maka suatu saat ketika ada orang di antara kita diamanai memimpin, maka memimpin dengan ilmu untuk menuju kepada Allah. Seperti Nabiullah Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kita lihat Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Dengan ilmu itu Nabi Dawud alaihissalam sampai bisa Allah takdirkan untuk mengajak tasbih seluruh alam semesta. Ya jibalu awwibi ma huwa thair. Wahai gunung, wahai burung, bertasbihlah dengan Nabi Dawud alaihissalam. Yang dengan ilmu itu Nabi Dawud alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan. Jadi kalian, ananda semuanya, harus mencari ilmu. Yang dengan ilmu itu bisa bagaimana membangun Indonesia yang sebaik-baiknya, bagaimana menyelamatkan Indonesia dari krisis. Dan dengan ilmu Nabi Sulaiman alaihissalam, bayangkan jin-jin yang tadinya berkolaborasi dengan dukun-dukun akhirnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini yang pertama, luruskan niat Anda. Anda itu dalam ibadah, dan ibadah itu diperlukan kebersihan hati, kebersihan niat, kebersihan akhlak. Maka tujuan ibadah ini sangat jelas, bahwa saya mencari ilmu ikhlas karena Allah, maka indikatornya akhlaknya semakin baik, kontribusi kepada umat Islam makin baik, menjadi al-karim dan akram. Ya. Nah dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalau kita tunjukkan apa namanya, berkaitan dengan adab ilmu dalam bab pertama, yaitu ikhlas, meluruskan niat. Tergambar
Ilmu pertama yang Allah berikan kepada Rasulnya, Iqra, baca. Sekalian saya kaitkan dengan orang yang belajar ilmu itu harus banyak baca. Baca itu artinya apa? Mengumpulkan ilmu dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Artinya yang kita pelajari semua makhluk-makhluk Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Membaca itu, belajar ilmu itu untuk memahami bahwa manusia itu diciptakan Allah dan al-alaq, segumpal darah. Maka sudah sewajarnya bahwa talibul ilmi itu harus tawadhu. Siapa dia? Siapa dia? Nggak ada satupun yang bisa disombongkan karena semuanya itu dari Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Allah itu yang al-akram. Akram itu artinya mulia atau dermawan, yang paling dermawan. Maka kalau orang belajar ilmu itu harus memiliki sifat karim. Karim itu apa? Al-akram itu. Ya, al-akram itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu siapa? Allah mengatakan wasayujannabuhal aqqa. Wasayujannabuhal aqqa. Dan akan menjauhi neraka jahanam al-aqqa, orang yang paling bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Jadi kontribusi kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi, niatnya untuk ibadah, dan ibadah yang terbaik adalah akhlak terbaik, adab terbaik. Maka tidak ada seorang itu diberikan setelah iman melebihi akhlak yang terbaik. Dan kita tahu hadis tentang akhlak itu, ya Allah, ratusan, bahkan ribuan. Afqalu ma yudha'u fil mizan. Ya, afqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesuatu yang paling berat diletakkan dalam timbangan di hari kiamat adalah akhlak yang terbaik, adab yang terbaik. Nanda, kalian ahli ibadah dan akan sampai pada ibadah yang tertinggi ketika kesantunan, sopan santun, akhlak yang baik ada dalam diri Anda. Dan itu harus sebagai refleksi daripada keikhlasan kita kepada Allah. Karena ikhlas itu pertama mengenal Allah, kemudian mempersembahkan amalan yang terbaik kepada Allah. Disinilah Al-Ustaz Burhanuddin Sahibul Hidayah mengatakan, fasadun kabir alimun
mutahatik, kerusakan yang sangat besar. Orang berilmu tapi suka melanggar aturan. Mutahatik itu suka nerjang aturan. Wa akbar minhu jahilun mutanassik, dan lebih besar juga darinya orang yang bodoh ahli ibadah. Dari ahli ibadah tapi nggak mau belajar ilmu. Huma fitnatun lil alamin azimah. Ahli ibadah tetapi tidak mau belajar sehingga ibadahnya salah, merusak. Dan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, itu fitnah yang paling besar buat alam semesta. Kemudian ada satu hal yang ingin saya katakan, ini bab niat. Kita belajar ilmu niatnya untuk mensyukuri nikmat akal, mensyukuri sehatnya badan, untuk mengenal nikmat Allah dan menggunakan nikmat Allah yang seluas-luasnya untuk kebaikan sesama. Contohnya, kita itu diberikan akal oleh Allah, diberikan hati oleh Allah, mengenal kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Maka pertama kita harus mensyukuri akal ini. Akal ini sebagai sarana untuk mengenal bimbingan dari Allah. Contoh sederhana Nanda semuanya, walaupun Nanda mungkin masih di awal-awal usia, tapi ingin saya katakan kepada Nanda semuanya. Sekarang ini semua orang yang punya akal sehat menganggap Indonesia bermasalah serius, salah urus. Pertanyaannya, contoh salah urus apa? Komunis dihukum, orang Islam dilecehin, Islam dinomor kesekiankan. Maka pertanyaan, bukankah Allah telah menurunkan Islam yang sudah membahagiakan dunia, sekarang membahagiakan Turkiya, karena Turkiya dengan Islam, Masya Allah, jaya, luar biasa. Kemarin mendapatkan nikmat mengembalikan Hagia Sophia, walaupun orang-orang Barat menyerangnya, tetap dijadikan masjid. Dan subhanallah mengatakan dari Hagia Sophia menuju pembebasan Baitul Maqdis. Sekali lagi, Islam ini memiliki konsep untuk membahagiakan Indonesia, dan Islam ini punya konsep menyelesaikan problem Indonesia dari Islam. Nah, kita belajar mensyukuri nikmat akal untuk memahami konsep itu. Salah satunya Nanda, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari Nabi Adam alaihi salam semua ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajari Nabi Adam semua ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu saintifik, ilmu wasailul hayat. Tapi ketika turun ke dunia, Allah kasih ilmu baru. Padahal yang pertama sudah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qulna bidu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun fala yadhillu wala yashqa. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dengan akalnya, memahami Islam, gak akan sesat, gak akan celaka, gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Indonesia kalau dikelola dengan Islam, Masya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ada pertama apa? Lurusnya niat, ikhlas, ibadah. Tandanya kita ibadah, semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, menikmati ibadah kepada Allah. Baca Quran itu nikmat. Mohon maaf, nada semuanya. Kalau kalian itu sudah menikmati membaca sesuatu, membaca 1000 halaman itu cepat nggak? Cepat banget. Cerita fiksi kalau pas seneng dulu ya, dan menikmati 1000 halaman itu cepat selesai. Iya, itu akan dinikmati ketika baca Quran yang 600 halaman. Maka kemudian juga nikmat ketika membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat ketika membaca sirahnya para sahabat yang jumlahnya sangat kecil, tidak seperti sekarang, tapi dalam waktu 25 tahun membuka dunia dengan Islam. Iya. Ma'asyiral muslimin, Anda semuanya dimuliakan oleh Allah. Maka karena niat kita adalah untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanda semuanya tidak boleh tidak. Bagi orang yang merasa menjadi thalibul ilmi, catatan bawahnya adalah thalibul ilmi itu siapa? Semua orang adalah tidak lepas jiwa religi dalam dirinya. Baca Quran, khotam dalam 1 bulan minimal sekali, dan targetnya bisa 3 hari khotam. Kalau dia bisa menyelesaikan setiap 6 hari khotam, insya Allah sudah bagus. Talibul ilmi tidak akan meninggalkan qiyamul lail, karena dikatakan siapa yang qoma bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang qiyamul lailnya itu setiap malam tidak kurang daripada 100 ayat, maka insya Allah ditulis oleh Allah termasuk minal qanitin. Talibul ilmi sekuat tenaga untuk menjaga wudunya, dan setiap batal berwudu dan kemudian sholat. Talibul ilmi tidak lupa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada sahabat Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Aku diwasiati oleh kekasihku
dengan 3 hal. Ya. Witir sebelum tidur. Puasa 3 hari. Alihnya ibadah-ibadah. Punya wirid malam hari, wirid baca buku, wirid baca Quran, wirid berdoa, wirid sholat, wirid qiyamul lail. Ini tentang apa? Niat yang lurus, memiliki akhlak yang baik. Oh iya, apa itu akhlak baik? Disimpulkan oleh Abdullah bin Mubarak. Disimpulkan oleh Abdullah bin Mubarak. Insya Allah kalau itu Nanda semuanya miliki. Subhanallah, sukses di tengah-tengah belajar, sukses di tengah-tengah belajar, dan sukses pasca belajar. Yaitu apa? Kaful ada. Kaful ada, menahan untuk tidak mengganggu orang lain. Sekali lagi, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Karena apa? Muslim itu derajat yang paling rendah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang orang lain terbebas dari gangguan lisan maupun tangan. Jadi mohon maaf kalau kita masih suka ganggu orang lain, teman kelas kita terganggu, teman satu kamar terganggu, berarti kita belum muslim. Akhlak yang baik, semua yang mengenal kita, saya tidak pernah ada gangguan apapun dari dia. Yang kedua, badlul ihsan, badlul nada, badlul khair, badlul ma'ruf, menjadi pemilik jiwa tulus, memberikan kebaikan pada orang lain, membawa kebaikan pada orang dengan kalimatnya. Sekecil apapun kebaikan, la tahqiranna bilal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Yang ketiga adalah basyasatul wajh. Basyasatul wajh, murah senyum, ketemu dengan saudaranya dengan wajah welcome. Insya Allah kalau kita memiliki 3 sifat itu, semua yang kenal kita pasti mendapatkan kebaikan. Masya Allah, semua orang cinta kita, orang kenal kita, percaya dengan kita. Subhanallah, kalau kita sudah memberikan kebaikan pada orang, Allah berikan kebaikan. Kalau kita pintar komunikasi dengan orang, memberikan kenyamanan dengan orang, pasti sukses. Akhlak itu adalah modal besar. Berikutnya, ma'asyiral at-tullab, ya. Dan kelihatannya waktu juga sudah hampir 1 jam, ya. Kurang 8 menit. Saya lanjutkan sedikit lagi. Di antara ada talibul ilmi adalah khasyatullah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini disampaikan oleh Syekh Bakar Buzain. Takut itu Ananda semuanya adalah ilmu. Maka ilmu itu khasyatullah. Takut itu menjebak. Takut kepada Allah itu ilmu. Innama yakhsyallaha
min ibadihil ulama'u. Perhatikan ya. Innama yakhsyallaha, jangan yakhsyallahu. Tiada yang takut kepada Allah. Kalau Ananda bacanya khasyah, innama yakhsyallahu, Allah takut. Tapi ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah bukan ahlul ilm. Ulama yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah apa? Takut kehilangan cinta Allah. Memahami, saya takut kehilangan cinta Allah. Kenapa? Karena ketika Allah buang kita nggak punya ilah yang lain selain Allah. Coba kalau Allah mengusir kita mau kemana? Nggak bisa. Kalau Allah mengusir kita nggak dapat gantinya Allah. Maka Rasulullah SAW itu tidak mau ditinggalkan oleh Allah sebentar saja. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah walaupun sekejap mata. Orang semakin kenal dengan Allah semakin takut kepada Allah. Yang kedua, enggak maksiat kepada Allah. Maka terakhir saya ingin menutup. Ya, ada satu kalimat. Ya, terima kasih pada Ustaz Hawid. Saya menukil ya. Ini walaupun qailnya nggak ketahuan namanya, kemudian yang bertanya juga nggak tahu, tetapi maknanya benar. Seorang pengembala kambing ditanya, engkau punya ilmu apa? Apa yang manfaat ilmu? Dia katakan, aku punya 5 hal. Dan kalau aku punya tambahan 5 bagus. Apa itu 5? Subhanallah, ini penting banget. 1, dia katakan, aku la astamilul kadhiba wasidqa mawjud. Aku selamanya tidak mau dusta selama kejujuran masih ada. Artinya jujur ada, kenapa harus dusta? Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kenapa memilih sesuatu yang membawa kepada keburukan? Kejujuran membawa ke surga. Kenapa aku membawa kedustaan yang membawa ke neraka? Jadi aku akan jujur dalam imanku, jujur dalam niatku, jujur dalam ucapanku, jujur dalam tekadku. Maka saya katakan, Nanda, kalian ketika datang ke Ibnu Abbas, hadirkan Ibnu Abbas yang mendidik kalian. Ilmunya Ibnu Abbas yang mendidik kalian. Kalian datang ke sini pondok tahfidz Quran, maka harus jujur. Kita itu ingin mencari Quran, kita itu mencari ilmu yang bermanfaat, maka harus semangat. Dan saya mengingatkan para wali santri, ayo kita punya cita-cita. Aku ingin menjadi faqih, anakku ingin menjadi faqih. Setelah itu mungkin ada tambah jadi dokter. Aku ingin anakku faqih, tapi ada tambahan jadi insinyur. Jangan dibalik ya. Aku ingin anakku insinyur yang hafid Quran. Jangan, Quran jangan di nomor 2, nomor pertama. Yang kedua, la astamilul harama wal halal mawjud. Aku tidak akan menggunakan yang haram sementara halal itu masih ada. Jadi halal itu cukup. Rasulullah SAW, mohon maaf, doa yang maksud dikatakan Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah saya kecukupan dengan apa yang kau halalkan, sehingga aku tidak mencari yang haram. Ingat, selama halal ada, jangan pakai haram.
Selama halal ada. Nah, Anda itu nikah gampang, bisa. Jangan pacaran. Ngomong baik-baik bisa. Kenapa harus mencuri? Jadi halal itu cukup pasti. Maka jangan cari halal. Yang ketiga, la adkuru uyuban nas wal aibu fiyya. Aku tidak akan menyibukkan diri dengan aib temanku sementara diriku banyak aib. Keempat, la aksillah wa huwa yarani. Aku tidak akan maksiat kepada Allah dan Dia melihatku. Jadi selama Allah melihatku, aku gak akan maksiat kepadanya. Sekali lagi, selama Allah melihat aku tidak akan maksiat kepadanya. Jadi ini penting. Harus melahirkan bahwa aku diawasi oleh Allah, aku dilihat oleh Allah. Malu aku maksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Bagaimana aku maksiat kepada Allah? Padahal aku yakin ketika maksiat pakai fasilitas Allah. Karena apa? Kita itu kadang-kadang gak berani berbuat keburukan kalau di samping kita ada orang yang kita pandang terhormat dari keluarga kita. Loh, mosok Allah kita lebih rendahkan. Jadi kalau kepada orang kita gak berani maksiat, sementara ketika sendiri bermaksiat, artinya apa? Berarti Allah lebih rendah di mata kita daripada orang. Yang kelima, la ajhadu ni'mat Allah wa huwa yakfi. Aku tidak akan mengingkari nikmat Allah dan aku akan mengenal nikmat Allah karena Dia yang mencukupi aku semuanya. Artinya apa? Mata itu nikmat, telinga itu nikmat, Quran itu nikmat, Islam itu nikmat. Jadi kalau kita nggak mendakwahkan Islam ini, berarti kita kufur nikmat. Kufur yang paling kufur sekarang ini ada semuanya. Islam itu indah, Islam itu baik, Islam bawa kebahagiaan, tapi tidak mau dikenal dan tidak disebarkan. Buktinya apa? Dominasi negeri kita kekufuran, dominasi negeri kita kemaksiatan. Berarti apa? Kita mengkufuri nikmat Allah. Setelah cerita yang 5 ini, tolong tambah yang 5 mana? Jawabnya, engkau sudah mencukupi semua ilmu terdahulu dan yang akan datang. Pegang teguhlah dan akan membahagiakan engkau. Saya kira demikian, pas jam 8:30, tepat 1 jam. Saya cukupkan sekian dan nanti kita buka tanya jawab kalau memang ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mu'in yang sudah memberikan nasihat yang sangat berharga pada kesempatan ini. Kemudian kita jeda singkat untuk kami persilahkan kepada para hadirin menyiapkan pertanyaan dan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ada, baik yang menyaksikan di Facebook maupun yang menyaksikan di YouTube. Kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya untuk kami bacakan dan langsung dijawab oleh Ustaz Mu'in. Silahkan, kami persilahkan dan kita jeda sejenak.
Sudah bukan?